Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang teknik kursi kosong, peneguhan hasrat untuk melakukan sesuatu dan merumuskan kontrak, yang disusun oleh Jihan Safira, Cindy Claudia, Tabita Hunitetu, Muhammad Zamzami Hidayat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai presentasi ini, yang akan dijelaskan oleh Jihan Safira. Teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong merupakan salah satu teknik terapi Gestalt yang paling terkenal dan banyak digunakan. Teknik kursi kosong merupakan salah satu permainan peran. Teknik kursi kosong mengacu pada teori Gestalt yang memandang positif pada manusia, yaitu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu dan manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Atas dasar inilah, terapi Gestalt bertujuan untuk membantu orang agar mampu mengembangkan dirinya sendiri, mencapai kematangan, dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Sasaran utama dari terapi Gestalt adalah memperkuat penyandaran yang akan meningkatkan arti kehidupan secara penuh, di sini dan sekarang. Penyadaran menjadi sasaran utama dalam teori Gestalt. Dengan ini diharapkan agar melanjutkan klien secara berangsur-angsur bisa mencapai keterpaduan yang diperlukan untuk memungkinkan perkembangan dirinya berlangsung secara baik. Pendekatan terapi lain yang menitik beratkan pada perubahan, yaitu menandaskan bahwa perubahan pendekatan terapi lain tidak bisa dipaksakan dan bahwa melalui penerimaan atas polaritas integrasi bisa terjadi yang dapat membuat klien bisa menghentikan permainan yang dapat menyiksa diri. Kemudian di slide ketiga yaitu pengertian teknik kosong. Teknik kosong merupakan teknik yang digunakan untuk mengajak klien agar dapat mengungkapkan perasaan yang terpendam dalam dirinya melalui proyeksi dengan permainan peran. Pada dasarnya, teknik ini adalah teknik bermain peran yang keseluruhan perannya dilakukan oleh satu orang. Melalui teknik ini, diharapkan proyeksi pada permainan peran dapat dimunculkan ke permukaan, sehingga klien bisa mengalami konflik lebih penuh. Teknik ini akan menyuarakan pengalaman klien dan sebagai salah satu cara untuk memahami dan memiliki kualitas dari diri klien yang selama ini dilingkarinya. Sebagai sebuah eksperimen, teknik kursi kosong sebagai sarana untuk memperkuat eksperimentasi dan menaruh perhatian yang besar pada pemisahan dalam fungsi kepribadian yang paling utama dari pemisahannya itu adalah antara top dog dan underdog yang difokuskan pada pertentangan keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman kami di slide keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan kursi kosong. 1. Sebagai alat untuk membantu klien agar memperoleh kesadaran secara penuh dalam menginternalisasikan konflik yang ada pada dirinya. 2. Untuk mengeksplorasikan dan memperkuat konflik atau menyadarkan klien pada situasi top dog dan underdog dalam diri klien. 3. Untuk melakukan pemahaman terhadap urusan-urusan klien yang belum selesai di masa lampau yang membebani klien sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan klien selanjutnya. 4. Mengusahakan fungsi yang terpadu dan penerimaan atas aspek kepribadian yang coba diingkari oleh klien. 5. Mendorong klien agar bisa belajar dan melakukan penerimaan terhadap kehidupan yang berpolaritas. Selanjutnya ada manfaat teknik kosong. 1. Memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan sikapnya. 2. Menyadarkan klien untuk melihat kenyataan bahwa perasaan itu merupakan bagian dari dirinya yang tidak bisa diingkari olehnya. 3. Membantu klien agar bisa mengerti perasaan dan sisi lain dari dirinya sendiri yang dilingkarinya. 4. Membantu klien untuk mengungkapkan perasaan yang bertentangan dengan dirinya sepenuh hati. Adapun tipe-tipe teknik kursi kosong, yaitu
A. Teknik kursi kosong yang diarahkan untuk berbicara dengan orang lain. Dalam teknik ini, klien diarahkan untuk mengekspresikan ketegangan berbicara dengan orang lain yang dibayangkan sedang duduk di sebuah kursi di sekitarnya. Kemudian, terapis meminta klien untuk duduk berganti tempat dan menjawab seolah-olah dia adalah orang lain tersebut. Dalam hal ini, terapis berperan dengan secara mengarahkan pembicaraan antara klien dengan tokoh yang diimajinasikan oleh klien dengan bertukar tempat duduk. Dengan ini, diharapkan klien akan belajar untuk menyadari dan mengerti perasaan dengan lebih baik. B. Teknik kursi kosong yang diarahkan untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Dalam teknik ini, klien dituntut untuk memerankan dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik adalah A. Mengekspresikan perasaan dari klien. B. Fokus utama pada pertentangan antara top dog dan underdog. C. Peranan top dog diibaratkan sebagai seorang yang serakah, otoriter, menuntut dengan seharusnya, dan memanipulasi dengan ancaman dan malapetaka yang ditujukan pada underdog. D. Peranan underdog merupakan peran yang berkarakter pasif, suka bertahan, dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk kepada kelebihan. Di sini ada dua kelebihan. Yang pertama, jika klien mempunyai potensi diri yang dimiliki bagus, maka hal tersebut dapat memotivasi klien untuk menjadi seorang yang lebih baik. Yang kedua, keberhasilan tergantung bagaimana individu untuk mengenali potensi yang dimilikinya dan seberapa besar dia ingin merubahnya. Yang berikut kekurangan. Di sini ada 3 kekurangan. Yang pertama, apabila klien tidak bisa melakukan eksternalisasikan peranan yang dimainkannya dengan maksimal tanpa penuh penghayatan, kemungkinan besar dia akan sulit untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengambilan nilai dan sifat dalam permainan peran ini sangat dibutuhkan. Seseorang berkecenderungan selalu menerima nilai tidak kritis, maka akan menyebabkan ia menjadi seorang pribadi yang tidak mandiri. Hal ini terjadi karena kesadaran introyeksi merupakan hal esensial, terutama pada introyeksi yang dapat meracuni sistem dan menghambat integrasi kepribadian. Yang ketiga, klien menjadi terpecah oleh dua situasi, baik itu sebagai pengendali ataupun orang yang dikendalikan. Oleh sebab itu, peran saudara antara kedua peran yang demikian tidak sepenuhnya bisa berakhir, karena kedua sisi saling berjuang demi keberadaannya baik sebagai top dog dan underdog. Yang berikut pelaku. Ada 2 pelaku utama dalam permainan teknik kursi kosong. Yang pertama, konselor. Dalam teknik ini, konselor bertugas sebagai media atau pengarah kepada klien dengan kegiatan menjelaskan secara rinci prosedur cara pelaksanaan teknik kursi kosong dan mengawasi atau memperhatikan cara klien melaksanakan teknik kursi kosong. Yang kedua, klien. Dalam hal ini, klien sebagai pemain tunggal yang memainkan dua karakter yang berbeda dengan cara mengikuti arahan konselor dan mengekspresikan perasaan klien dengan baik. Di sini ada prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, klien diminta untuk mengidentifikasikan akan kekurangan dan kelebihan atau perasaan yang bertentangan dengan diri klien. Yang kedua, konselor menyediakan 2 kursi kosong untuk klien dan menandai mana kursi untuk top dog dan mana kursi untuk underdog. Yang ketiga, konselor memberitahukan bagaimana aturan yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh klien. Yang keempat, klien diminta agar ia bisa menghadapkan pada suatu situasi di mana dan kapan dia harus berperan sebagai top dog dan kapan ia harus berperan sebagai underdog. Yang kelima, saat ia bermain peran dalam teknik kursi kosong,
Klien diminta agar benar-benar memainkan peranannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang keenam, setelah proses berakhir, klien diminta untuk melakukan diagnosis perasaan yang dialaminya. Yang ketujuh, melakukan evaluasi keefektifan tingkat keberhasilan dalam pengungkapan masalah klien. Aplikasi dalam bentuk contoh. Klien datang pada konselor dan menceritakan masalahnya. Klien adalah seorang istri yang lemah dan tak berdaya, yang membenci dan dendam terhadap suaminya yang otoriter, dan selalu mau menang sendiri. Tapi di lain pihak, dia juga takut kehilangan suaminya, dan menggunakan suaminya sebagai daliah ketidakmampuannya. Dengan masalahnya ini, klien dan konselor sepakat untuk menggunakan teknik kursi kosong. Konselor menjelaskan aturan dan cara penerapan teknik kosong. Konselor meminta agar benar-benar memainkan peranannya sesuai dengan kondisi yang dialami klien yang dihadapkan pada suatu situasi di mana dan kapan dia harus berperan sebagai top dog dan underdog. Setelah permainan berakhir, klien diminta untuk melakukan diagnosis akan perasaan yang dialaminya sebelum dan sesudah memainkan teknik kursi kosong. Peneguhan hasrat untuk melakukan suatu dan merumuskan kontak. Peneguhan hasrat untuk melakukan sesuatu. Peneguhan hasrat yaitu suatu teknik yang dapat membuat klien mempunyai keinginan, prinsip yang lebih kuat, agar mau melakukan perubahan positif dalam dirinya. Dalam melakukan teknik peneguhan hasrat, konselor hendaknya memberikan perhatian sepenuhnya terhadap upaya peneguhan hasrat keinginan klien pada diri sendiri. Jika konselor menyia-nyiakan kesempatan untuk peneguhan hasrat keinginan dalam klien, maka mungkin akan menimpahkan kesalahan pada konselor pada setiap kegagalan yang terjadi. Peneguhan hasrat keinginan untuk meyakinkan diri klien yang mudah atau nampak putus asa dalam menghadapi masalahnya. Kadang, reaksi klien terhadap usaha konselor yang mengubah hasrat keinginan klien bertentangan dengan keinginan klien. Untuk itu, konselor perlu sesekali untuk melakukan teknik konsentrasi. Tujuan peneguhan hasrat dalam konseling: mendapatkan apa yang terjadi pilihan klien yang sudah disepakati oleh konselor dalam memecahkan masalahnya. Konselor memberikan perhatian penuh pada klien agar klien mau bekerja keras mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar klien benar-benar mau mengerjakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam memecahkan masalahnya. Dalam melakukan peneguhan hasrat, konselor seorang memperhatikan hasrat. Syarat-syarat dilakukan peneguhan hasrat yaitu adanya keinginan klien yang untuk mengubah tingkah lakunya ke arah yang lebih positif. Klien telah mencapai pemahaman yang cukup, mendapatkan mendalam dari masalah hal yang dihadapi. Klien telah mengetahui dan memilih tujuan yang ingin dicapai. Apapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh konselor dalam memberikan peneguhan hasrat dalam proses konseling, yaitu konselor memberikan perhatian penuh pada klien. Konselor mengatakan bahwa ia memberikan dukungan terhadap apa yang sudah menjadi keputusan klien. Konselor memberikan dukungan dengan kata-kata dalam meneguhkan hasrat. Bagus, baik, tepat, atau benar Anda dapat. Diharapkan klien dapat membuat rencana yang akan dilakukannya. Konselor meyakinkan klien bahwa ia sanggup melakukan keputusan itu. Kesimpulan: dari beberapa penjelasan di atas, dapatlah diketahui bahwa di dalam melaksanakan proses bimbingan konseling, seorang konselor memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti halnya dipaparkan di bab pembahasan di atas, bahwa di dalam untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien,
Seorang konselor harus memiliki teknik-teknik yang digunakan mulai sejak awal pertemuan hingga akhir penyelesaian masalah. Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa di dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami klien memiliki banyak sekali teknik-teknik yang dapat digunakan, sehingga banyak alternatif ketika gagal di dalam penggunaan satu teknik. Bisa diganti dengan penggunaan teknik yang lain. Terima kasih.